Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Oras. Salam maju olahraga. jua. Salam olahraga. Salam sehat harusnya. Tommy Masih sehat kan, Tom? Sedih aku hari ini. Sedih. Kenapa, Tom? Juventus kalah tadi malam. Di liga mana tuh? Liga Italia. Oh, Liga. 3-0. Tapi kan udah nggak ada lagi kan? Kalah. udah keluar dari 4 besar nih sekarang. Iya. Terancam masuk Liga Malam Jumat. Kan masih ada berapa pertandingan lagi liga tadi? Ada sekitar 6 lagi. Enggak, sorry enggak. Cuma 3 lagi. 3 lagi. Jadi kan Juara udah pasti. juara sudah pasti Inter Milan. Inter. Iya. Jadi 4 teratas ini yang masih belum pasti. Ya, jadi yang sudah pasti itu kan Italia, Jerman, yang lainnya Big Five itu Perancis, Inggris, Spanyol belum. Gitu. Dan Jadi ditanya kekalahan Juventus tadi malam. Siapa yang ngalahin gitu tanya. siapa yang ngalahin? Kurang sensitif. Merah marun. Oh, Roma. Milan. Oke, sahabat Tribuners, kita kembali pada program Tendangan Bebas yang ke episode 43. Kali ini tema kita masih seputar Liga Champion ya. Iya. Seru. Bukan, Liga Championnya kita simpan untuk nanti Oke. final. Tapi ya ada Tapi pengaruh, agak- ada hubungan-hubungannya juga nih. Agak-agak ada senggol-senggol sedikit lah. Ada senggol-senggol sedikit. Nah, dan selamat lah ya bagi Chelsea udah pastikan Ngomong sama diri sendiri. ya, selamat Tapi bagi tebakan fans kita Chelsea. benar semua, Bener. tebas kemarin. Iya. Ya kan? Termasuk menebak Arsenal kalah. Betul. Jadi di posisi final itu All England final ya pastinya di Di Champion. Champion ya. Champion. Tapi di Liga Eropa meleset kita. Enggak, kalau aku benar. Kalau kalian yang memaksakan Arsenal maju, Bung Tom melihat pertandingan Arsenal kemarin nggak? Lawan Villarreal. aku aja enggak. Jadi memang nggak ada yang nonton. Tapi kalau yang Liga Champion All England final itu apa memang betul ya? Champion ya, Yang pas. bagus Itu ya, memang pas. dari 3 bulan sebelumnya udah terprediksi itu. Jadi memang keseruan pertandingan itu sangat memukul ya, sangat menebas fans Madrid semalam itu. Jadi ya buat Bang Agus mohon maaf lah Bang Agus ya. Jadi bukan salah bunda mengandung ya kan, masalahnya takdir yang sudah seperti itu. Ya sedikit soal Madrid ya. Kalau Madrid ini sekarang sebenarnya nanti kita bahas mungkin Siap, nanti kita bahas lebih detail soal liga. Tapi singkatnya sih kalau menurutku fans Madrid ini sudah ikhlas dan menunggu terjadi revolusi nanti musim berikutnya. Berarti cuci gudang Ini semua. hancur-hancuran ini. Pemainnya banyak dipinjamin ke klub lain. Yang ditinggal cedera. Musim paling buruk lah mungkin Zidane sebagai pelatih ini ya kan mungkin ya. Ya. Walaupun mereka masih punya kesempatan di La Liga. Tapi memang Dan jangan lupa tingkah presidennya itu mau bikin Super League. oh iya berarti Iya. bulan pokoknya hancur-hancuran lah ya. Hancur-hancuran memang. Dari kudetanya gagal, dari Liga Championnya gagal, Iya. terus lagi Liga Spanyol. La Liga masih berpeluang. La Liga Masih berpeluang ya. Masih berpeluang. Jadi posisinya itu memang Madrid ini diambang apa nih istilahnya? Kalau diistilahkan itu Ya kalau untuk diambang klub- revolusi. Ya. Diambang revolusi. Kalau untuk klub sebesar Real Madrid pasti ini udah penggemarnya fansnya sudah gregetan istilahnya kan gitu kan. Ayo dong belanja gitu kan. Mereka kan sekarang lagi apalagi mau lebaran nih kan. Belanja lebaran aja. Iya. Dihubung-hubungkan dengan Mbappe kan begitu kan, pemain-pemain yang mega-mega bintang begitu. Tapi kemarin sempat jadi apa juga tuh ya, viral juga si Hazard diviralkan Oh. gara-gara ketawa. Padahal dia ketawanya gara-gara kepijak kaki dia ya kan. Bukan dia mencemooh ya kan, Bung Tom. Dia kan jumpa kawan lama. Iya, kadang biasa itu. netizen nih Tapi dia sudah minta maaf Udah juga. minta maaf ya? Udah minta Fair, maaf. lebih fair. Dia bilang begini, semua orang tahu kalau bermain di Real Madrid itu impian saya dan saya ingin menjadi juara di Real Madrid. Tapi ya memang agak kurang sensitif dia di situ kalau menurutku ya. ya Jadi mungkin, seolah-olah dia kayak nggak masalah kalah itu kan gitu. tapi kan memang dia maksudnya
ikut bertanding itu kan di 2 sesi pertandingan terakhir. Sebelumnya kan dia nggak pernah dipakai sama siapa. Ya tapi kan dia di situ Pelatihnya. main. Iya, cuman Main memang di situ. salah juga ya ketika di situ dia harus Salah. menunjukkan perform juga kan. Performnya ada di Perform ada pertandingan juga. kok. Cuma kan masalah dia selesai pertandingan dia tertawa Nah, sama nyengir-nyengir. Itu nggak Sebenarnya yang Kurang pas ya. sensitif itu kan fansnya Real Madrid. Fansnya ya. Terlalu berlebihan. Ya karena gini, kayak ini ya atlet itu kan profesional. Ketika di dalam pertandingan, di atas ring sama di luar ring itu beda. Jadi ketika di atas ring nggak cuma main fighting. Ketika di luar ring ya bebas ya, kita berkawan. Tapi gitu loh. tapi Kita tawa. rata-rata memang ala Madrid ini baperan semua kali. Baper, dia terlalu baper gitu. Baperan artinya masa hanya sedikit momen Kemarin tuh misalnya gini, banyak juga yang misalnya kan waktu MU ketemu apa gitu ya, Pogba ketemu sama abangnya. Abang Pogba kan pemain bola juga. Jadi ya pertandingan itu kayak ini latihan. terlalu mesra gitu. terlalu mesra. Ketawa-ketawa, nyengir-nyengir itu orang marah. Boleh, Ya, itu profesional saat lah. pertandingan. Roy Keane itu Bisa. menjijikkan dia bilang begitu. Jadi kalau di lapangan itu, di ring itu kita Profesional. harus fight gitu ya. Maksudnya Nah, ini sebenarnya kan udah di luar pertandingan. ya, tapi masih di ring. Masih ada ring ya. Apa? Ya nggak mungkin juga Ya, tapi- gigit-gigitan di situ kan. Ya gimana lah ya. Bisa kan? Iya kan? Tapi biasa. Baper lah. Tapi baper. Nah, itu Biasa. apa? Fansnya Real Madrid ini terlalu baper. Ya, maksudnya Apalagi tidak bisa sampai ke peringkat pertama, ini tipis dua. di Liga Liga Spanyol ini gimana peluang untuk juara liganya? Untuk Real Madrid pasti ada. Masih sama ada tetap ATM. ada. Masih ada. Jadi kan ini tinggal 3 pertandingan lagi. Mhm. Tinggal 3 pertandingan lagi. Nomor 1 Atletico poin 77. Nomor 2 dan 3 itu Madrid Dan Barcelona. Barcelona. Poinnya 75. Beda 2 poin. Sebenarnya pekan ke 35 pekan kemarin itu mereka berpeluang saling nyalip, tapi sayangnya Barcelona dan Atletico mainnya seri. Madrid pun seri juga. Jadi nggak berubah posisinya. Dengan sisa pertandingan berapa lagi tuh, Bung Tom? 3 lagi. Spanyol 3 ya. Nah, tapi uniknya begini, Bang Ramon. Kan misalnya ya, Atletico Madrid ini seri nanti. Bisa jadi kan kemungkinan ini poinnya hampir sama kayak MU lawan City kemarin itu ya. Iya. Di sini kalau kejadian sampai seperti itu, Madrid bisa Jumlah gol ya. head to head. Jadi head to head Atletico dengan Madrid itu kalau nggak salah Madrid menang sekali dan seri sekali. Head to head Madrid dan Barcelona juga lebih bagus Madrid. Jadi kalau andaikan nanti poinnya sama nih 3 ini, Oke, bisa Madrid kemungkinan yang naik, sama ya. gitu. Berarti dilihat dari agregat atau dari nilai yang lainnya? Head to head. Head to head. Maksudnya, oh, berarti pertemuan ya? iya, pertemuan gitu. mereka. Apa nggak dibuat kayak babak playoff lagi? ketika Nggak nilai ada yang seperti sama itu. Nggak Nggak ada perlu ya? seperti itu. Tapi peluang Madrid tipis ini. Tapi Iya, iya. kemungkinan bisa nggak itu yang 3 poin sama di 3 peringkat teratas itu? Bisa jadi nggak kemungkinan sama nilainya? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya misalnya Atletico musim pertandingan berikutnya ini kan lawan sorry kita lihat dulu ya, lawan Real Sociedad. Ini kan bagus juga timnya ya. juga ya. 5 besar kalah lah misalnya kita bilang ya. Dan Madrid Imbang. menang misalnya, menang kalau lawan menang- Granada. Kalau menang di atas dia peringkat pertama langsung. Iya kan langsung dia kan poinnya sama dengan Atleti ya. Enggak lah, harus imbang deh. Harus imbang ya. Ini kan beda 3 poin. Iya. Sorry. Dia 78 dia. Sorry. Beda 2 poin. Sorry, poin. beda 2 poin. Langsung naik dia. Iya. Begitu. Makanya ini harus imbang. ATM kalau ATM imbang. Jangan 78. Jadi Madrid harus menang 77, sorry. Ya, kalau ATM nanti di pertandingan selanjutnya Oke. imbang, Madrid menang, jadi mereka sama poinnya. Ya, itu Berarti 3 peluang tim teratas Spanyol ini masih berpeluang. semua masih berpeluang. Dan punya peluang juga ketika itu nilainya sama. Iya, kalau misalnya kejadian Ya. seperti itu. Ya gitu. bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Bisa aja. Masih berpeluang lah ATM untuk menjadi juara Liga. Betul. Tapi kan kalau kita lihat dulu ya, sebenarnya sebelum-sebelumnya itu kan Atletico itu kayaknya nggak terkejar, tapi ternyata terkejar juga gitu. Ya. Padahal Padahal dia di peringkat teratas tuh udah berapa musim, berapa ini ya. iya. Ini masing-masing nggak ada beban, cuma tinggal mikir apa aja kan, mikir Benar-benar. La Liga aja, di Champion mereka tidak main lagi kan. Iya. Beda dengan di Liga Inggris ini kan, di Liga Inggris. Manchester City, kalau Chelsea memang dia tidak ini lagi ya, kayaknya agak sulit lah peluang di
di Liga Inggris. Juara Liga Inggris. Tapi dia di Piala FA masih main dan pastinya Liga Champions begitu. Berarti untuk peluang Chelsea di juara Liga nggak mungkin. Enggak lah. Agak jauh ya. Nah, menariknya itu Champion. Nah, Sama FA. menariknya itu dia bisa menahan calon juara Liga Inggris. Bisa Ya. kan seharusnya ketika pertandingan kemarin antara Chelsea dan City itu dimenangkan City, champion udah ada. Udah ada juara Liga Inggris kan seharusnya kan. Nah, ini dia tahan lagi ya kan. Betapa beratnya tuh beban si Pep Guardiola itu kan. Wah, ini memang Chelsea ini di bawah Awas lah kalau dipindah Liga Champions. Bahas kok ada yang gitu. Nggak kuat modalnya, nggak kuat. Iya. Jadi sekilas tentang Chelsea ini kan memang aku melihat kan pemain-pemain mudanya kan memang on fire semuanya. Itu yang baru kami bahas sama Bung Tommy tadi. Ngelo Kante. Kante ini memang lagi viral ini. Viral itu ibarat kalau slogan partai di kita OKP di Medan ini. Dia nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Gitu ya. Jadi posisi Kante, iya kan Bang? Cocok. Kante itu kan berarti kadang dia di tengah kadang. Gimana Bung Liston melihat pertandingan kemarin itu? Ya memang dia nggak mencetak gol ya. Ya, tidak. Tapi setidaknya assist ataupun apa namanya Strategi. umpan-umpan dia itu kan Dia ngatur strategi sangat ini gitu. kan. Jadi- Dan malah aku pernah baca artikel juga. Dia itu sosok yang paling rendah hati. Iya. Menarik ini. Gimana menurut pendapat Bung? Rajin menabung. Rajin menabung. Kan? Buang sampah pada Dan kebetulan- tempatnya. Dan kebetulan dia Muslim ya. Iya. Dia beribadah juga sambil bermain bola. Jadi Menurut Bung Liston gimana? kan banyak kan itu kan meme yang keluar itu kan tentang perjalanan karir si Kante. Kante nih. Tahun belum ada mungkin 6 tahun yang lalu dia masih di Liga Kasta ketiga atau kedua gitu ya. Prancis. Modal dia bawa Prancis juara Iya, Piala Dunia. sangat cepat begitu. 2018 Dia kalau selalu nggak ada salah. di saat juara. Dan sangat spektakuler kalau menurutku. Karena dia menjuarai Liga Inggris misalnya Sama Leicester City. Leicester, Benar. bukan saat membela MU atau Betul. Memang Manchester City, itu klub-klub bawah buram ya, gitu. iya. Tiba-tiba dia juara dan dia salah satu pemain andalan waktu itu ya, walaupun yang jadi pemain terbaik Liga Inggris waktu itu Riyad Mahrez. Nah, baru musim berikutnya setelah dia juara dia pindah ke Chelsea. Disitulah dia jadi pemain Inggris terbaik. Nah, tahun berikutnya juara Piala Dunia. Nah, ini masuk pas pandemi pertama kemarin dia agak tenggelam lah. kurang perform bisa lah, dibilang. kurang perform ya. Nah, musim ini on fire lagi gitu. Nah, jadi di Liga Inggris kemarin itu kan kekalahan City itu kan menjadi beban juga sih kalau aku bilang Bung Tommy ya kan. Kekalahan City. Oh ya, oke. Iya kan, kekalahan City kan Beban untuk kedepannya malah kemarin kita tadi sempat diskusi kan, sebenarnya peluang City untuk memenangkan itu ada. Ketika memang kalau si player yang tendangan penalti itu nggak fokus, Ya, dia maksudnya fokus. ketika Seperti yang dibilang Aguero ya, dia mau Panenka. Gaya-gaya kayak Andrea Pirlo gitu kan. Iya. Kalau mungkin kelihatannya gini ya, kayak terlalu percaya diri mungkin ya, terlalu percaya diri. Kalau bahasa kita tuh takabur mungkin dia. Dan Aguero ini kan jadi sorotan karena dia seperti ucapannya itu kayak jadi ramalan. Dia bilang dia bakal bertahan. Ini kan musim bisa dibilang udah masuk usia senja lah istilahnya Aguero ini ya. Legend hidup Manchester City. Mungkin bisa dibilang pemain paling terkenal lah di Manchester City. Kan gitu. Dan ini musim terakhir dia. Dia pernah bilang beberapa musim lalu, aku bakal terus bertahan di Manchester City sampai akhir. Juara Liga Champions. Dan mungkin ini kebetulan bakal tercapai, ada kesempatan seperti itu. Peluang Gitu. itu ya bisa jadi. Nah, lucunya anti klimaks kemarin itu dia mau mungkin kalau gol mantep itu ya, mantep kali, tapi enggak gol pula kan gitu. Tapi itu kan peluang di Liga Inggris kan, Bung Ton, bukan yang di Liga Champions. Di Liga Inggris. Ya, karena kan pertandingan di Liga Inggris dan di Liga Champions ini kan dia pasti punya mimpi besar juga untuk mengakhiri karir di Manchester City ini dengan menjuarai Liga Champions. Nah, semua masih 50-50 nih. Untuk di Liga Champions sama Chelsea punya peluang menjuarai 2 ya. 2 kali. Dua trofi. Dua Dua trofi. trofi. Liga Champions dan Piala FA. FA. Itu nanti ditentukan minggu akhir pekan ini. Nah, kalau City dia Liga Champions dan Liga Inggris. Wah, ini lebih bergengsi menurutku sih. Tapi ya sama-sama
membangkitkan semangat seperti kita dengar wawancara pelatih Chelsea Tuchel waktu selesai pertandingan. Sebenarnya mereka tuh udah kecapean sebenarnya. Chelsea. Ya pemain dua tim ini kalau menurutku udah capek sebenarnya. Intensitas sangat tinggi. Kali ya, tapi itu tadi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Ini yang namanya kalau udah mau jadi juara, tenaga cadangan pun keluar kan gitu kan. Gitu. Jadi menarik lah. Apalagi Chelsea. Tapi kan final Liga Champions masih lama. Akhir Mei. Akhir bulan ini. Iya, jadi bulan aku pikir nanti bisa kita simpan lah dulu bahas-bahasan itu ya. Kalau soal bahas tentang Champion. stamina mungkin bisa inilah nggak terlalu buruk nanti persiapannya. Nah, 4 teratas di Liga Inggris ini kan ada City, United, Manchester United, Chelsea dan Leicester. Ya. Nah, ini Chelsea Leicester ini terpaut 1 poin nih. Leicester kemarin baru kalah lawan Newcastle. Jadi kadang Leicester ini giant killer ya, bisa ngebunuh tim-tim besar, tapi kadang-kadang aneh gitu. Iya, nggak stabil juga. Nggak stabil juga ya. Tapi kita lihat nanti Sabtu nanti lawan Chelsea di final Piala FA. Sabtu ini ya. Main lagi berarti. Itulah final Piala FA. Leicester ya. Dan itu menjadi sejarah juga bagi si Kante ya kan untuk berjumpa dengan klub. Ya, Dan pastinya. jangan pastinya. sampai nanti pas Leicester kalah lagi Dia Kante ketawa. Oke. Baper lagi tuh. Leicester Kalau dia ya. memang ketawa terus dia memang ketawa orangnya terus, kan ya, gitu ya, kan, ya, murah ya. senyum. Tapi kalau sama cewek dia gini. Nah, gitu serius. Tapi sosok Kante sendiri memang kan yang diekspos sama media itu kan lebih sifat kesederhanaan dia itu ya. Iya. Malah katanya kalau dia dulu sempat latihan di mana tuh, di Leicester City atau di tim sebelumnya itu, dia ke tempat latihan itu Bung Ton naik sepeda. Kadang mau dia nanti lari ya kan, sampai dibilang sama pemain yang lain, udahlah naik mobil kenapa gitu. Nah yang kacaunya naik mobilnya itu bukan naik mobil yang sport atau apa, Mini. mobil yang mini. Iya, tapi itu kan tuh mahal juga. Ya lah, Om maksudnya kan Ramon. kesan sederhananya itu loh gitu. Nah itulah yang bisa kita ambil dari Iya, sisi iya. sosok Kante Tapi tadi. kalau Kante ini kan, kalau kita mengingat Kante ini kayak mengingat juga pemain Chelsea yang rata-rata bukan rasis kulit hitam seperti Iya, Ashley Cole, iya. Ashley Cole, Essien. Kan itu yang memang dulu Chelsea ini Makalele. Makalele. Tapi Identik sebenarnya dengan Kante itu. itu agak identik dengan Makalele ya. Betul. Ya. Benar ya? Iya, sama. Jadi makanya kehadiran Kante ini kan membangkitkan kembali Chelsea. Iya betul. Era-eranya Essien, Ashley Cole. Terus strikernya Makelele, itu si Drogba. Drogba. Iya, jadi kulit Tapi hitam paling- yang ya. main di Chelsea. Tapi dari segi posisi dan peran dia dianggap mirip kayak Makalele. Ya betul. Dia bilang begini, Makalele itu apa? Ada wartawan wawancara Makalele, bagaimana pendapat Anda? Ini posisi Makalele udah diisi deh. Oh, saya kan udah tua. Sekarang zamannya Kante. Oh, jadi namanya bukan posisi Kante lagi. Posisi bukan posisi Makalele. Posisi Kante. Itulah yang disebut gelandang angkut air itu. Gelandang angkut air. Pokoknya Iya. dia macam dia yang ngangkat tim itu sendiri Iya, gitu ya kan. Dan memang realisasinya memang dia seperti Ya, itu realitanya kan, begitu. permainannya Betul. sangat dominan. Stamina sangat. Cuman memang dia nggak penting kali bagi dia untuk mencetak gol. Tidak, jarang Benar, kan? mencetak gol. Malah dia lebih banyak memberikan. Tapi Chelsea ini penyakitnya masih itu juga, sangat mengkhawatirkan. 2 gol kemarin itu kan bukan dari penyerangnya, justru back kan gitu ya, sama Ziyech kalau nggak salah ya memang sih. Jadi masih tumpul. Ya artinya kan solidnya itu Iya, kan iya. semua bisa menjadi Oke, tapi- mesin gol. Tapi ya itu cukup mengkhawatirkan juga nanti kalau di final itu nanti. Tapi kan intinya yang penting proses belakangan, yang penting kan hasilnya Bung Tom. Ya kan? Intinya yang mau Tapi hasil nggak akan ada kalau nggak ada prosesnya. intinya walaupun Chelsea 2 kali unggul sama Manchester City, belum tentu hal yang sama terulang lagi di liga di final Liga Champions. Belum tentu. Gitu. Jadi kalau dari Liga Inggris ini udah bisa dipastikan 3 teratas itu udah bisa dikunci lah untuk mengikuti Liga Champions. Ya. Tinggal yang peringkat ke Leicester City ini yang harus kita lihat 3 dari pertandingan terakhir ini. Ya bisa jadi nanti kan Chelsea jadi nomor 4, Leicester nomor 3, ya bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Tapi memang dia kan secara otomatis akan masuk ke Liga Champions kalau juara kan. Antara salah satu. Pokoknya dikasih spare lah. Ya kan, misalnya 4 teratas itu kan
satu juara gitu kan. Iya. Peringkat yang kelima dapat bonus gitu loh. Tapi nggak tahu ya aturan mainnya seperti apa. Nah tadi udah ya Liga Spanyol udah. Kita membahas tentang peluang-peluang mereka di liga domestiknya sama Liga Championnya. Liga Inggris tadi udah. Nah kita masuk ke Liga Prancis ini, sahabat Tribuners. Di mana Liga Prancis ini masih membuka peluang Lille menghentikan rentetan 9 kampiun beruntun, yaitu adalah PSG yang baru Menang. beberapa Imbang. waktu kemarin itu dikalahkan oleh Madrid terkait Liga Champion. Karena tadi malam pun imbang PSG. Nah, Bung Tom melihat Liga Prancis seperti apa nih peluang-peluang di Tipis. sana? Tipis sekali. Kalau Liga Prancis ini kan rata-rata kayaknya PSG udah nggak bisa lagi dibilang sebagai derajatnya Liga Prancis. Derajatnya, betul. Karena ada Lille, AS Monaco lagi kan, ada Lyon, ya kan. Sebenarnya PSG sendiri sekarang udah peringkat 2. Tadi malam imbang. Tadi Satu malam sama. imbang ya sama Rangers. Hancur ya kan dengan tapi memang Mbappe nggak main tadi malam. Ya, Neymar main. Neymar main. Tapi begitu pun dia satu sama. Jadi Liga Prancis ini memberikan peluang kepada semua klub-klub yang mulai bangkit lagi nih. Ya kan, tidak hanya PSG ya jadi situ. Yang uniknya kan begini, kenapa dia sama seperti Juventus gitu ya kan? Ini kan harusnya musim ini kalau bisa menang ke 10. Begitu ke Juventus kan? Juventus udah menang 9 kali berturut-turut. Pas mau ke 10-nya gagal. Ini juga PSG begitu. Apa karena pandemi? Kurang tahu juga. Ya mungkin karena lelah itu udah menang kali 10 kan. Ya. Capek juga ya kan. Tapi begitupun sebenarnya kalau dibilang tipis, sebenarnya peluangnya masih ada juga ya sebenarnya. Karena 2 pertandingan lagi kalau Di Liga Prancis, Liga 1, Ligue 1 ya. Lille itu nanti bakal ketemu sama Saint-Étienne sama Angers. Ini memang bukan nggak terlalu Saint-Étienne dia nggak terlalu tidak terlalu membahayakan ya kan. Sementara PSG ketemu Reims sama Brest. Ya jadi sama-sama ya klub yang kayak gitulah. Jadi kalau menurutku sih memang tipis-tipis ya. peluangnya kalau ku bilang Lille jadi juara itu 75%. Ya. Dari sisa 2 pertandingan lagi. Iya, 2 pertandingan memang sangat tipis peluangnya sih. Untuk yang untuk Malah Liga sorry, malah bisa jadi PSG disalip Monaco sama Lyon ini. Bisa jadi. Kan gitu. Untuk posisi zona championnya masih peluang Kayaknya nggak kalau ini? Prancis cuma 2 ya. Iya, Lille sama PSG kalau seandainya mereka Dua bertahan tim peringkat ya? 1 peringkat 2 Lille PSG. Iya. Dan seandainya PSG juara juga tetap ada peluang 2 peluang juga ya. Iya, ini kan klub apa ini kan liga apa ini? Liga apa namanya? Petani. Liga Petani. Ya. Liga Petani itu Liga Udik. Dua. Oh gitu. Jatahnya 2 ya. Beda sama Liga Inggris ya. Liga Belanda 1. Liga Industri ya. Inggris kan termasuk Liga Industri lah ya kalau misalnya Prancis Liga Petani. Karena Ya, pertama kali industri apa itu dia kan bilang? di Inggris. Ya memang udah lama sih seperti itu ya. Mungkin ya bisa jadi nanti kedepannya jatah untuk Liga Prancis ditambah, tapi untuk sementara ini memang jatahnya masih sedikit. Artinya kalau dia masih pakai formasi Liga Champion Prancis 2 tim, gimana kalau pakai yang format yang baru itu ya kan? Oh, Liga Super itu? Iya, yang format yang udah dianulir itu. Waduh, gak ngebayangin lah keikutsertaan negara-negara yang lain. Nah, mungkin menarik membahas tentang apa ini Lille ini kan. Kalau Lille ini kan gimana ya, kalau dibilang klub kecil nggak juga ya Tom ya. Memang tidak kecil juga, tapi selama ini kan kalau kita bicara Prancis kan kalau nggak PSG, Monaco, Marseille kan gitu kan. Tapi banyak pemain-pemain apa? Salah satu kan namanya kalau Liga Prancis ini kan kalau kita mau beli pemain misalnya Liga Inggris, Liga Italia atau Liga Spanyol, kita nengok-nengoknya ke Prancis itu. Murah meriah. Oh, gitu. berarti harganya harga di bawah bandrol ya. Tapi berkualitas ya. Berkualitas. Misalnya kan kayak dengar-dengar Eden Hazard dari sana juga ya, Eden Hazard. Kante pun dari sana Prancis. Ya maksudnya yang dari Lille ini, Lille. Tapi kalau untuk Liga Prancis itu memang 2 ya yang bakal diambil untuk zona di Liga Champions ya, lebih sedikit dibanding dengan Iya. Liga. Tapi pertandingan di Liga Prancis ini seru.
Karena kan tipis dia 76, 74, 73, 74. Iya. Rata-rata 2 sampai 3 poin ya. Iya, jadi masih menarik lebar. lah. Kita berharap Lille lah, karena PSG Ya. sudah pernah kan. Benar. Ya, karena ya PSG pun tumbang ya. Jadi PSG ini seperti apa ya? From hero to zero. From hero to zero. Bayangkan 3 minggu lalu itu mereka di atas awang-awang begitu ya kan. Jadi unggulan Liga Champions, masih berpeluang di Liga, bisa double winner gitu ya. Karena belanja pemain orang itu luar biasa. Luar biasa gitu kan. Nah, sekarang kondisinya anjlok begitu kan gitu. Jadi ya mungkin agak melemahkan jiwa juga. Bisa jadi pemain-pemain, tapi ngomong-ngomong Neymar baru perpanjangan kontrak 2 tahun Di PSG. PSG. Sayang sekali. Sayang sekali ya. Kayaknya gimana? Kayak buang-buang uang gitu. Bukan, PSG senang. Neymar yang sayang sekali. Sama pecinta sepak bola ya kan gitu kan. Kenapa dia nggak masuk ke ya Liga Inggris, Liga Spanyol, atau Liga Italia, AC Milan? Nggak cocok. Nggak cocok kali Ya angkanya. mungkin itu cara ini juga kan, mungkin kalau Gini, kalau pemain itu kan kayak sekelas Neymar maupun Mbappe yang sudah ada namanya, ketika bermain di Liga Prancis yang masih lebih kecil dibandingkan Liga Inggris ataupun Liga Italia, Liga Spanyol, namanya lama-lama akan meredup. Kecuali apalagi dia harus lepas dari situ seharusnya. apalagi kalau klubnya tidak ada gelar juara kan, kalau misalnya dia bisa juara Liga Champions masih mending. Iya. Kalau cuma juara-juara domestik aja pasti Juaranya tenggelam. jadi singa ompong lah ya kan. Nggak bertaring dia di sini. Kayak Ronaldinho kan dulu kan pertama-tama dari PSG. Ya, Liga Prancis. Ya akhirnya dia pindah ke Barcelona. Nah itu tanda kutip itu udah benar gitu jalurnya ya. Nah, ketika dia pindah dari Barcelona, dia kan meredup jadinya. Masih lah kan ke usia, Milan. itu Itu kan karena usia. usia. Jadi masa prime-nya dia di Barcelona begitu. Neymar prime-nya dihabiskan di PSG gitu. Usia prime itu di Ya, kategorikan 25 sampai 30 lah. 25-30 ya. Heeh. Jadi kalau udah di atas 30 itu ya udahlah mulai Ya bonus lah kalau bisa kan kayak Ibrahimovic, Ya, Ronaldo, itu. ya, Tapi betul, dia betul. nggak begitu banyak lah. Karena bermain di level tertinggi itu kan berat, menjaga konsistensi selama 10 tahun itu atau belasan tahun itu berat. benar. Tiap hari latihan, wah, itu yang berat sebenarnya jadi atlet ini. Gitu. Tapi memang kalau di sepak bola ini tidak ada yang identitas prestasi itu nggak ada yang abadi juga ya kan. Pasti akan bergilir dia. Ya, ya. Benar kan? Jadi Itu unik, makanya kenapa kok bisa sama gitu nasib Juventus dengan PSG nih, sama-sama termasuk nasib Madrid juga. Iya, Madrid. Benar kan? Pas. Agak kurang perform lah, maksudnya kurang menunjukkan keberuntungan lah di kompetisi Tapi menurutku tahun ini kan. cukup berpengaruh juga itu ribut-ribut Super League itu terhadap Mungkin, Madrid itu. bisa jadi ya. Jadi dia tekanannya itu dari top down ya. Dan Madrid itu dia terlalu banyak meminjamkan pemain keluar. Odegaard, banyak betul pemainnya dipinjamin di luar dan sukses-sukses. Gitu. Sementara pemainnya sekarang banyak cedera, bingung orang itu. Dan nasib Zidane sendiri bakal Ya, engkang pula dengar-dengar lagi. ini uniknya dengar-dengar mantan pelatih Juventus Max Allegri mau pindah ke Real Madrid, Zidane mau balik ke Juventus jadi pelatih kayak gitu. barter. Sebenarnya nggak barter juga ya karena Max itu kan nggak di Juventus lagi kan gitu kan. Ini Pirlo kemana? Pirlo tidak mau mengundurkan diri katanya dia. Ini bingung juga. Tapi ya kalau menurutku sih terbilang gagal lah Pirlo itu kalau Iya. menurutku. Walaupun memang dia dengan tagline pemain Legend ya. legend Legend juga juga ya. kan. Karena kita udah sepakat kan kalau pemain belum tentu bisa mati. Belum tentu. Gattuso aja hancur dibuat AC Milan. Iya. Iya. Betul. Sekarang Itu apa masalah itu kira-kira Bung Tom? Apakah teori itu nggak sama dengan praktek? Apakah memang prakteknya yang agak susah dibanding teori? Ketika memang seorang pemantan pemain itu bisa membawa tim yang dia latih itu menjadi berprestasi. Gattuso, contoh ya, seperti pemain lah Gattuso. Gattuso kan pemain yang di tengah dan bertahan gitu, dengan tipikal rap barbar ya kan, kasar gitu loh. Riba Sude lah. Ya, kalau Romain jadi bilang. ketika dia mau terapkan kepada pemainnya,
Oke. Ya kan? Kita harus main seperti ini gitu. Bisa jadi, Aku ya. seperti ini mainnya. Dia gitu. nggak tahu Susah. dia nggak tahu bahwasannya yang dia latih itu anak-anak milenial semua ya, yang modelannya Anak-anak baperan semua. TikTok ya. Iya, TikTok ya Makanya kan. dia harus berpikir enggak satu, Bener, gitu. Dia bener, berpikir bener. semua. Jadi ya yang ini karakternya beda, ini karakternya beda. Jadi satukan jadi strategi kan gitu. Makanya yang kalau pelatih-pelatih zaman old dulu kan yang kayak Sir Alex sama Arsene Wenger itu Arsene kan Wenger. dia bisa melihat ya kan, Iya. melihat tipikal Ya. tipikal pemain dan dia bisa rangkul Iya. seperti itu. Karakternya seperti ini di sini. Ada karakternya pemain yang seperti nggak ini. disiplin langsung Ya. dipecat kan gitu. Nah jadi seperti itulah ya, makanya agak berat Berat ketika pemain untuk yang menjadi bisa pelatih. itu ya. Iya. Tapi pun kalau ada yang bisa berhasil itu nggak bisa continue juga. Ada juga yang berhasil, tapi kan dia sudah mulai dia berpikir terbuka. Oke. Mungkin dia sudah belajar dari pelatih-pelatih yang lain. Bahwa menjadi seorang pelatih itu nggak bisa menempatkan diri sebagai mantan pemain. Dan bermain dan dia bawa egonya dia sebagai seorang gelandang atau sebagai seorang striker. Iya, tapi dia harus menempatkan diri sebagai pengamat. Yang ianya seorang pelatih itu harus menguasai ilmu manajemen. Pelatih, Iya, betul. manage pemain nih. Memanage pemain, memanage tipikal pemain, waktu dan segala macam. Benar kan? Makanya diistilahkan manajer. Makanya seorang Jadi, pelatih ya, di Jadi kalau kalau kita bicara pelatih ya ini ya kan, pelatih itu kan tim, ya kan ada pelatih fisik, ada pelatih kiper, kan gitu ya, ada pelatih kepala. Jadi dan kadang-kadang ini pun dia rombongan bawanya, misalnya pindah nih, ya kalau dia pindah ke klub lain dibawa juga rombongan Gerbong lah, ini, gerbongnya gerbong ini kan gitu ya. begitu. Nah, menurutku ya betul juga yang dibilang seperti Tommy dibilang gitu kan. Tapi ada untungnya juga kalau dia dulu pernah jadi pemain sukses. Masalah wibawa itu kan gitu, ya. Wibawa dan pasti pengalaman. portfolio dia lah ya. Nah, sebagai ketika dia- sebagai pemain top yang Berseperti- sering mengalami pertandingan-pertandingan penting, itu pasti pengalaman perlu. Tapi yang perlu juga sebenarnya kalau kulihat pelatih itu kemampuan dia memahami potensi dari pemain-pemainnya dan kemampuan dia untuk ini membentuk satu tim yang kompak dari meracik situ, tadi ya, gitu. meracik tim itu tadi. Karena kadang-kadang tim kalah kayak film-film di apa itu kan di ruang ganti dia kasih semangat begitu kan, itu penting juga. Selain kalau masalah taktik itu sebenarnya ya tim lah, tim. Tapi mungkin tambahannya itu seorang pelatih itu memang yang berasal dari pemain harus ada nilai leadership juga. Ya betul, leadership. Leadership itu memimpin kan. Karena apapun cerita ini kan memanage manusia ini kan, tim ini kan nggak segampang memanage Ya. ini ya kan, apa namanya, Tapi Yang Gattuso lainnya. kapten dulu AC Milan gagal juga. gagal juga. Iya. Berarti memang bukan leadership, nggak ada karakter leadershipnya lah memang, betul kan? Dia Iya. kapten Bener. dulu. Tapi Dia mungkin kapten karena ngancam suka sama Nah, ini dan memang tipikalnya kan orangnya emosian kan. Nanti pantang di tackle emosi dia, sama kayak model pemain PSG itu yang dulu siapa? Yang badan besar tuh. oh, Silva. Bukan yang pakai tendangan taekwondo itu. Ibrahimovic. Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic. Tipikalnya kan emosional juga. Nah, jadi ngomong-ngomong Gattuso tadi, kalau di Liga Italia ini kan tetap dia top performanya kan ada Inter, Atalanta, Milan nih. Iya, Yang jelas sudah ditentukan juaranya adalah Inter Milan. internasional nih. Di internasional ya. Dan Milan itu hanya memang punya AC Milan. lawan. Oh iya ya, ditegaskan di sini. Ya, iya, Internasional iya. ya. Iya iya. Yang salut sebenarnya sama Atalanta ini, ya kan? Kayaknya dia Pelan tapi pasti dia ya. begitu kan. Benar-benar. Milan sama Napoli, Juventus kalah sama dia kan gitu ya. Benar. Padahal materi pemainnya ya biasa-biasa aja gitu. Tapi menariknya ini kan di bawah Inter ini kan ada 3 nih top performnya, ini adalah Atalanta, Milan, Napoli. Ini selisih gol. Atalanta Milan ini sama Iya. nilainya tuh. Gimana pengamat Milan nih? Iya. Kira-kira ada peluang nggak untuk naik di peringkat kedua? Baru ya tadi malam, AC Milan menang 3-0 dari Juventus. Ya. Di kandang Juventus. Ini kan performa baik, ya kan? Dan tinggal 1 pertandingan lagi, dua pertandingan lagi. Iya, 3-3 lah. Iya, 3 nggak salah 3. Jadi
AC Milan tetap bertahan di Liga Champions kan sebuah keuntungan. Nggak bisa lagi dia mengambil peringkat pertama karena Inter udah peringkat pertama Benar. udah dikunci gitu loh. Jadi ya AC Milan pasti bisa lah bertahan di Liga Champions, zona Liga Champions. Dan yang kita harapkan juga Juventus bisa naik ke Liga Champions. Jangan berada di Liga malam Jumat. Liga Eropa ya. Ini berbahaya ini. Bahaya. Fansnya Juventus bisa langsung down gitu kan. Kok sejak kapan Juventus bisa main di Liga malam Jumat ya kan? Tapi kita harapkan lah Juventus bisa naik. Kekalahan tadi malam buat fans Juventus jangan terlalu bersedih ya. Cukup miris memang dibantai 3-0 oleh AC Milan Juventus tadi malam. Miris. Miris sekali. Miris. Agak-agak- Maksudnya udahlah nggak gelar juara melayang gitu ya. Liga Champions juga udah jauh-jauh hari gagal. Ini terancam nggak ikut Liga Champions lagi kan? Nggak terbiasa gitu mungkin fans. Juventus. Cuman fans Juventus nonton Liga Eropa mungkin kan kayaknya aneh. Atau jangan-jangan Ronaldo pun bakal hengkang juga tuh. Nah itu memang Bisa jadi nggak? Ya Itu bisa Ronaldo jadi. udah banyak rumornya bakalan main. pindah dari Juventus. karena kan pemain-pemain bintang ini pengen main di Liga Champions lah pasti kan. Karena mengukur berhasil seorangnya pemain itu selain membawa Piala Dunia kan juga piala Champion. liga tertinggi Iya, di Liga Champion. Eropa kan. Ya kalau Piala Dunia kan negara. Kalau Liga Champion itu klub. Iya, Gitu. Ya jadi sayang lah ya Juventini ya kalau Juventini. penggemarnya ya. Juventini agak-agak yang tersiok-siok lah. Sama Daniel, WA kan tadi malam. Nggak dibalasnya lagi. Salah satu fotografer ya. Sama teman Juventini sejak Terpukul kali dia. terpukul kali dia. Lemah dia. Dia nggak nyangka, ya AC Milan bisa ngalahkan Juventus. Pukulnya karena nggak dapat THR atau apa dia tuh? Dapat THR, Dapat ya. dapat. Ya jadi itulah ya. Yang uniknya itu ini Roma menang besar kemarin itu kan. Semenjak dipegang Mourinho kan. Langsung dipegang Mourinho Iya. menang ya. Oh, belum. Sorry. Tapi mungkin ada pengaruh semangat dari pelatih baru ini kan. Kemarin Liga malam Jumat dia menang melawan Manchester. Tapi kalah Tapi agregat. ya itu seperti sesuai prediksi Berarti kita lah. rumornya si tukang parkir bos itu mau pindah ke Roma, itu ada Oh, iya kan? apa namanya sambutan Kemarin dia yang meriah dari pemain, dia menang 5-0. ya lawan Melawan Crotone. Crotone. Ya, grup awal itu. Jadi menarik juga lihat musim depan ini pelatih Sampdoria si mantan pelatih Leicester siapa itu yang pernah bawa dia juara di situ sekarang udah ya sebenarnya menarik cuma kalau Juventusnya kayak gini ya jadi kurang menarik juga. Ya, artinya memang seru lah nih. Ini mungkin di momen-momen terakhir ya, endingnya semua liga bergulir ya. 3 sampai 2 Jadi minggu lagi. silakan Berarti menentukan dipastikan akhir bulan Mei ini bakal liga berakhir lah untuk semua musim di Eropa. Ya. Termasuk juga Liga Eropa sama Liga Championnya ya. Nah mungkin akan jeda ada jeda yang panjang ya. Karena pertandingan apa? Kita masuk Piala Eropa Piala nanti. Euro. Oh, Euro. kalau Euro. Piala Euro. Karena Oh iya, persiapan Piala untuk Euro. Euro semua. Berarti semua akan Kembali konsentrasi ke negara ke negara. masyarakat dan sahabat Tribuners ini akan beralih ke negara nih ya, pertandingan negara ya. Ya. Jadi kalaupun memang nanti Liga Champion dan Liga Eropa sudah ada Dari juaranya. Ya. tinggal menonton Liga Eropa. Iya. Di bulan berapa itu? Bulan Mei. Bulan Mei juga? Sorry. Enggak. Pokoknya Bulan Juni. Biasanya Iya. kan kalau Piala Ini kan dia mundur. mundur ya. Seharusnya kan 2020 Iya. Euro karena pandemi Covid. Namanya masih Piala Eropa 2020 ini Iya, namanya. berarti- jadi inilah sejarahnya Euro bisa jadi 2023 tahun. Seharusnya kan harusnya dia kan 2020 kenanya Euro. Jadi 2021. Ini sejarahnya. Sejarah Sama kan. Selang 5 tahun jadi. dan dipastikan 32 kontestan. Oh, itu lupa sorry. Artinya dia belum diundi ya, belum ada pengundian ya. belum ada pembagian grup kayaknya. Tapi kan udah Tapi yang hasil pastinya undian ya? yang pastinya Brazil nggak masuk, Argentina nggak masuk. Loh, kok bisa gitu? Lah kan Piala Eropa. Aduh. Iya. Soalnya ini liga dan liga juara Liga Eropa tahun kemarin adalah Sorry. Prancis. Spanyol. Prancis lah. Oh ya Prancis ya, siap. Prancis yang lawan Kroasia.
Iya, yang Iyalah. Yang pemain Kroasia. terbaiknya adalah si Modric. Modric. Itu Piala Modric, Dunia. Modric Kroasia. Piala Dunia. Ya pokoknya itulah Prancis, sahabat. ya? Pokoknya sahabat Tribuners lihat sendiri aja lah di jadwalnya. Nah, jadi ini semua liga udah kita bicarakan Portugal, ini. Portugal. Oh, Portugal, sorry. Oh, berarti Piala Dunia ya? Piala Prancis. Dunia Prancis. Nah, Portugal mengalahkan Prancis. Nah, di Piala Eropa Piala kemarin. Eropa, ya. Nah, yang Ronaldo nggak main di final. banyak kali ya Piala Eropa, Liga Eropa. Nggak, sebenarnya seru juga Piala Eropa ini Tapi kalau di dinanti-nanti gitu. pertandingan negara, Inggris jangan dipegang. Jangan dianggap-anggap. Oh dia kalau Tapi favorit loh. untuk sesi itu dia memang agak berat ya. Agak berat. Tapi ya. favorit loh sekarang ini. Favorit sekarang ini Inggris dengan pemain-pemain mudanya itu kan, Phil Foden, Renato Jadon Sancho. Bagus-bagus pemain Inggris itu sekarang. Penyerangnya Marcus Rashford. Wah. Tapi kaptennya tetap yang back itu siapa ya? Pemainnya yang back itu orang Inggris. Si yang dari MU. Dari Chelsea ya? Yang siapa namanya? Kapten Kapten Inggris, tim Ya, Inggris. kapten Inggris. Mungkin Bung Liston bisa searchingnya. Jadi sahabat Tribuners, pokoknya yang penting selama Harry bulan Kane masih, Harry Kane. Harry Kane. Ya. Berarti kalau untuk Liga Champion dan Liga malam Jumat itu mungkin dipastikan akhir Mei bergulirnya ya. Mei. Dan untuk Liga Eropanya udah pasti antara yang ini yang agak kita miss ya. Apa tuh? Liga Eropa nih. Liga Eropa. Juara Liga apa? Liga malam Jumat. Liga Eropa. Liga Eropa itu kan missnya itu kemarin kita bisa prediksikan itu tetap Aku nggak miss. Abang yang bilang Aku nggak miss. Liston nggak miss, tapi ya kita missnya sebenarnya yang punya Arsenal nggak mendukung Arsenal gitu. Iya kan, ternyata betul kan? Gitu. Kan kalau udah Rupanya Pak Belur Arsenal. Lupa ya Bapak belum. kalau udah fans sendiri pun udah meragukan, udah payah itu. Dan ternyata benar. 0-0. Aduh, di kandang sendiri. Kayaknya Arsenal ini perlu perubahan mendasar karena pemain-pemain bintang itu pasti nggak mau lah. Cuma main di Liga domestik, nggak main di Liga Champions. Jangankan Liga Champions, Liga Eropa pun nggak bisa. Gimana? Sedih ya. Sedih sebenarnya, sedih sekali. Tapi ini coba kita prediksi juga lah ya. Oke. Untuk Liga Champion ini nanti. Liga Champion. Kira-kira Manchester City sama Chelsea pemenangnya siapa? Ini menunggu. Kalau selaka. kalau aku mau lihat minggu ini dulu, Dari liga terutama domestik ya. terutama Chelsea ya. Aku Ya. pengen lihat bagaimana Chelsea nanti menghadapi Arsenal dan Sabtunya lawan Leicester. Oh, artinya gini, Bung Liston ingin mengklaim ketika dia bisa melewati Arsenal, dialah juaranya. Tapi kalau imbang sama Kalau imbang Arsenal belum tentu kan gitu. Nah, kan kita pengen Gitu ya. kita pengen memastikan Ya, ya. gimana sih permainan. Karena aku masih ragu dengan depan Chelsea ini. Gitu. Aku masih sangat ragu dengan barisan depannya. Sebenarnya Chelsea itu dia pakai strategi yang boleh dibilang silent operation. Seperti senyap ya. Operation up. Karena apa? Ketika dia memasang 3 striker di depan, karena orang berorientasi striker itu mencetak gol, tapi kami. Sorry. Tapi ternyata backnya yang ngegolin gitu. Tapi Chelsea sudah mempersiapkan pemain yang coming from behind-nya, yaitu pemain belakangnya itu yang untuk mencetak gol. Betul kan? Iya. Kira-kira. Iya kan, Seperti itu strateginya. nunggu Tidak bisa terbaca ya. Nggak terbaca dia, silent operation. nunggu pemain belakang ngegolin, tim lawan tuh ngegolin 3 kali kan gitu. Di backup dari striker. Tapi buktinya lah faktanya. Fakta Bung Toh. Fakta Bung Toh. Iya kan? Ketika lawan Real Madrid, Iya, ya, mau apapun dia prosesnya, tapi kan tetap juara. Oke, jadi Tapi kalau ditanya itu ya memang aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Iya. Karena memang sekarang Chelsea ini sepertinya di atas angin. lagi kan di atas gitu kan. angin. Ya. Tapi kalau Piala Eropa itu aku pegang Manchester. Loh, kalau untuk Eropa Kalau ya. itu aku megang dibanding Manchester, iya. Villarreal kan.
Dan di Liga Inggris Karena nampaknya Manchester voucher penaltinya juga masih banyak ini kan. ditambah voucher VAR ya. Aku curiga-curiganya nanti dapat penalti lagi nih pasti final Piala Eropa ini. Dan sementara Villarreal itu di peringkat berapa dia? Lumayan. Tertinggi juga dia ya. Oh, dia ada di 6, peringkat ke-6. Lumayan. Ya, artinya dia nggak terlalu ini juga ya, nggak terlalu Enggak, dia sangat jauh-jauh kan. dia sebenarnya sangat berkepentingan karena kalau dia menang ini dia bisa masuk Liga Champions kan. Oke, oh berarti Sementara ada misi MU juga. sebenarnya ya Sama lah. kalau ya dia tetap bisa dapat Liga Champions karena dia peringkat 2 kan di Liga Inggris. Berarti ini komplimen aja bagi dia. Ya, ketika tapi untuk juara ya mungkin Liga Euro. ngejar hadiah atau trofi kan Oke. penting juga kan. Tapi sebenarnya bakal seru. Seru. Cuma ya kalau aku tetap pegang MU. Berarti kalau untuk Liga Eropanya itu, Eropanya itu Bung Liston memegang MU ya. Iya. Dan Liga Champions setelah Chelsea mengalahkan Iya. Arsenal baru diakuin itu. Bukan cuma Arsenal aja lawan Manchester Oke, juga. siap. Bung Tom. Liga Champions dan Liga Eropa sama-sama milik Inggris. Inggris. Tapi Ya, maksudnya memang iya. Enggak di Eropa Inggris kan? Iya, memang Inggris lah. Maksudnya penegasan aja nih. Negasan ya. Chelsea atau City? Chelsea. Ah, The Blues. Anak Milan udah mengakui Chelsea. Ya, jadi kalau championnya- karena yang mengalahkan Milan pun warnanya biru. Inter Milan Milan, kan gitu. Jadi dia nggak mau mengakui Milan itu cuma punya Milan ya, nggak punya Inter Milan. Kota Milan punya Kota Milan. Milan punya Milan. Nah itu dari champion, dari Liga ininya, Inggris tetap. dari MU MU ya. ya. Benar. Jadi kalau aku nggak ditanya nih, tanyalah. Ya, kalau Nggak tahu dia. udah tertebak, Harus udah serius tertebak. nih, udah tertebak ya. Tapi kalau Piala Eropanya milih siapa? Nah, tetap aku konsisten di All England Final itu kan satu gagal ya, tapi tetap tim Inggris yang menjadi. Tapi bisa nanti jadi All England Final beneran. Nanti kan biasanya kalau di akhir musim itu di awal atau di akhir ya? Juara Liga Champions, diadu lagi sama Diadu, Liga Eropa. Oh ya, itu piala apa? Super Eropa kalau Super nggak Eropa jadi ya. Kayak best of the best lah. Oh, luar biasa memang. Apakah Chelsea Tapi mengambil kurang itu? tapi kurang bergengsi. Jadi Chelsea itu kan ibarat warna langit ya kan. Jadi ketika filosofinya mentari itu kalau sudah mau bersinar, awan mendung pun tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ini kayak apa slogan partai ini? Aku teringat dengan partai. Jadi intinya bagi penggemar Chelsea dimanapun berada, termasuk sahabat Tribuners ya, mari kita bersama-sama menyaksikan Final Liga Champions. final Liga Champions di. Tapi tonton dulu nih minggu-minggu ini. Betul. Nanti tiba-tiba kalah lawan Arsenal. Oh iya. Kalah lagi di final lawan Piala FA. Iya, iya. Wah, udah langsung optimisme itu pasti langsung anjlok. Apa lah, namanya kan bola itu kan bulan. Ini Kalau- bola kan bulan. Kalau tadi bola petak kan udah bisa kita pastikan. Kalau Chelsea kalah di lawan Arsenal nanti, itu alasannya ada satu, menyimpan pemain. Ya kan kita lihat dulu nanti yang main siapa kan gitu. Karena dia nggak juara, karena nggak juara Liga Karena Inggris. menghadapi Iya, Arsenal. iya. Nggak mungkin. biarlah. Nggak mungkin. Kita Pasti kasihan yang cadangan-cadangan itu main pasti dulu. lawan Nggak Arsenal mungkin. nanti full Lapis team. dua kasihan. Tapi kalau tadi ada Bung Heri ini enak juga pur-puran nih sama Bung Heri nih. Bung Heri entah kemana dia, entah lagi tadarus atau apa nggak ngerti kita ini. Yalah, hampir udah Ya. Buka puasa ini. hampir udah mau buka puasa nih, sahabat Tribuners dimanapun kalian berada, dan mungkin 3 atau beberapa hari lagi ke depan akan merayakan merayakan. Lebaran, dan kami Ya. kru Tebas semuanya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat Lebaran untuk tahun 1442 Mohon Hijriah. maaf kalau ada Salah-salah kata. kami, kalau ada salah-salah kata ya. Terutama para penggemar. Bukan, sebenarnya bukan penggemar sepak bolanya, pemain bolanya yang Oh, karena yang kita Sama klubnya. yang kita Enggak. cederai secara kata-kata itu adalah pemain bola Pemain dan pemilik bolanya klub kan ya. gitu. Kalau fans itu kan bisa di mana-mana. Kami minta Kalau maaf. fans siapa yang paling sakit hati selama berjalan ini? Arsenal lah. Oh bukan, Milan. Kalau yang paling sakit hati memang sebenarnya Madrid. itu teridentifikasi daripada salah satu host kita penggemar Madrid yang sampai sekarang nggak muncul-muncul juga. Yang mungkin tak karena sakit hati ya, gue tak sakit apa. Enggak, dia sakit aja, Dia bukan memang sakit. sakit ya. Sakit setelah kekalahan melawan Sakit Chelsea, itulah ya. Apapun ceritanya, ini hanya sebuah perbincangan yang apa namanya? Ya fun-fun aja ya, Fun-fun tanpa aja. tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Dan Oh iya. Pulang kampung, Bang Rama. ya berhubung Dengar-dengar kata ini diduga naik getek. naik sepeda motor getek. Jadi ya
Orang kalau udah yang namanya kejepit atau kepepet itu ilmunya itu akan Dua kali keluar lipat, semua itu. Iya. Pokoknya tembok yang nggak bisa dia lampauin pun dilampauin ya. Namanya udah kebelet ya kan, pingin lebaran makan ketupat di rumah, ada aja strateginya untuk pulang kampung ya kan. Baca juga liputan Tribun Medan hari Oh, iya. ini. Liputan khusus tentang jalur tikus. Jalur tikus. Nah, jalur tikus mudik. Investigasi tuh. Yo, besok ada lagi, besoknya ada lagi. Oke. Baiklah, sahabat Tribuners, dimanapun berada, demikian tadi bincang-bincang program Tendangan Bebas kita episode ke-43, dan kita akan kembali berjumpa di episode yang akan datang. Kami bertiga mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Salam lagi. olahraga. Salam olahraga.